Ya, Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Terima kasih untuk Sobat Football United yang setia mengikuti channel Football United. Mohon maaf gua nggak bisa balas komennya satu-satu ataupun juga sering-sering karena memang banyak sekali keterbatasan waktu dan juga kegiatan. Tapi gue ucapkan terima kasih banyak ya support dari Sobat Football United. Yang belum subscribe, yang suka videonya bisa likes. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan. Jadi ya, Richard Arnold, CEO dari Manchester United, ini sudah mengundurkan diri, tapi tidak secara langsung dia akan keluar dari klub. Masih ada beberapa waktu, beberapa pekan dia sebelum nanti akan meninggalkan klub. Setelah 16 tahun dia bekerja di Manchester United dan sekitar 18 bulan terakhir ini kan menjabat sebagai CEO dari Manchester United, menggantikan CEO sebelumnya yaitu adalah Ed Woodward. Ada calon interim, tapi kabarnya Manchester United ini juga sedang secara aktif ya mencari CEO yang baru, yang permanen tentu saja. Ini terkait erat dengan masuknya Ineos Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Ada pemilik baru, pemilik minor ya, 25%. Sobat Football United sudah tahu itu, sudah banyak informasinya, sudah sering gue sampaikan di Football United. Nah, nama yang sangat santer, yang sangat kencang disebutkan adalah Jean-Claude Blanc. Ini akan menjadi CEO dari Manchester United. Bahkan dari beberapa sumber menyebutkan sebenarnya Jean-Claude Blanc ini sudah disepakati akan menjadi CEO selanjutnya dari Manchester United, hanya menantikan diresmikannya nih Sir Jim Ratcliffe secara resmi untuk masuk ke Manchester United ya. Jean-Claude Blanc, gue ingin berbicara tentang orang ini nih. Apakah dia merupakan sosok yang tepat menjadi CEO di Manchester United? Bismillah. Ya, Jean-Claude Blanc, dia memiliki MBA, Master of Business Administration dari Harvard University, salah satu universitas terbaik di dunia. Dia sebelumnya ini memiliki 5 tahun pekerjaan ya di bidang sales dan juga marketing manager. Lalu di tahun 1992 dia bekerja di Olimpiade. Tahun 1994 dia menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan sport dan sukses menaikkan revenue di perusahaan tersebut. Dan 2001 sampai 2006 dia ini menjadi CEO di tenis asosiasi tenis di Perancis, di Roland Garros tentu saja salah satunya. Ini kan merupakan turnamen bergengsi tenis ya di Paris, Perancis. Dan dia juga sukses nih mengembangkan dan juga meningkatkan revenue dari turnamen tersebut dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Jean-Claude Blanc. Di tahun 2006 akhirnya dia pindah ke olahraga sepak bola. Dia masuk ke Juventus sebagai CEO dari Juventus. Dan ketika dia masuk di Juventus, Juventus ini terdegradasi ke Serie B karena ada skandal Calciopoli. Dan dia ini bertanggung jawab di bidang marketing, revenue, sponsorship, dan dia juga berhasil nih di bidang-bidang yang gue sebutkan tadi. Di tahun 2006 sampai dengan 2009 dia ini banyak membangun ya struktur revenue bagi Juventus. Di antaranya adalah negosiasi kontrak dan juga negosiasi sponsor dan juga negosiasi kontrak pemain. Lalu membangun struktur manajemen sepak bola di Juventus. Di masa-masa sulit, Juventus dari masa sulit ya, dia masuk di Juventus terdegradasi, banyak hal yang berubah secara drastis di Juventus di Serie B. Namun
di masa Jean-Claude Blanc inilah Juventus berhasil membangun stadion. Dan ini merupakan stadion sendiri dari Juventus. Dan sejauh ini, inilah satu-satunya di Italia. Jean-Claude Blanc masuk di Juventus di masa sulit, degradasi, dan bisa membuat dia masuk di masa sulit, masa degradasi, tapi akhirnya dia bisa membuat Juventus ini bukan hanya kembali ke Serie A, kembali ke kompetisi elit di Eropa, Champions League, tapi juga berhasil memiliki stadion sendiri. Ini merupakan menurut gue perjalanan yang luar biasa. Di tahun 2009 dia naik nih jabatan menjadi presiden dari Juventus, tapi gagal. Setelahnya dia dikembalikan lagi posisinya ke CEO sebelum di tahun 2011 dia selesai di Juventus. Dan dari perjalanan dan apa yang diraih di Juventus menurut gua luar biasa. Dia masuk di masa sulit, dia banyak melakukan perubahan di Juventus, melakukan restrukturisasi di banyak hal, di kontrak pemain, sponsor. Bayangkan ketika Juventus itu terdegradasi, tentu saja banyak hal yang lepas, dan ini juga terkait dengan sponsorship, keuangan, lalu juga branding dari klub tentu saja yang melorot turun, lalu juga situasi dengan para pemainnya, ada yang lepas, ada yang memilih stay, tapi tentu saja dengan mereka-mereka yang stay ini juga harus diramu kebijakan kontrak, kebijakan banyak hal lah, karena situasi di Serie A ini berbeda dengan Serie B. Juventus juga sedang dalam situasi yang bagus, tapi Jean-Claude Blanc mampu menahkodai secara besar kapal bernama Juventus. Bukan hanya selamat dari Serie B ke Serie A, tapi juga ada hal-hal luar biasa yang bisa membuat Juventus kembali lagi ke papan atas, kembali ke kompetisi Eropa, dan puncaknya adalah memiliki stadion sendiri. Nah, dari 2011 QSI Qatar ini membeli PSG, dan mereka pun mengambil Jean-Claude Blanc sebagai salah satu orang yang duduk di manajemen, dan bahkan dia ini tinggal di PSG selama 12 tahun untuk membangun PSG ini, terutama dari sisi marketing. Dan Jean-Claude Blanc merubah PSG menjadi sebuah brand sepak bola dengan peningkatan yang signifikan. Salah satu perubahan yang signifikan yang dilakukan adalah jersey dari PSG sebagai salah satu komoditi merchandising yang utama. Jersey dari PSG ini bisa dirubah menjadi salah satu jersey icon yang luar biasa di Eropa dari sisi fashion. Dan Jean-Claude Blanc juga sukses nih meningkatkan atau membawa PSG lebih tinggi lagi di sisi bisnis dan terutama di sisi branding. Memang dari sisi prestasi secara Eropa, PSG masih belum bisa meraih juara Liga Champions, tapi bagaimana mereka menjadi raja di kompetisi lokal. Dan yang paling penting ternyata ini yang mungkin banyak tidak diperhatikan Jean-Claude Blanc ini misi pertamanya, misi utama bahkan ketika dia datang setelah Qatar membeli PSG adalah bagaimana marketing dan juga branding nih dari PSG. Dan menurut gue dari sisi ini dia sukses, karena sekarang ketika ada tim dari Liga Prancis, PSG menjadi nama teratas yang disebutkan. Dan menurut gue ini sukses, berarti brand dari PSG ini berkembang dengan pesat di masa Jean-Claude Blanc. Lalu di bulan Desember 2022, Ineos mengumumkan kalau Jean-Claude Blanc menjadi CEO di Ineos Sport dengan tugas membawahi bidang olahraga layar, sepeda, F1 dan lain-lain, dengan tanggung jawab
Lagi-lagi ya, untuk meningkatkan dari sisi branding, teknis, dan juga bisnis. Jadi 3 hal ini merupakan kekuatan menurut gue portfolio dari Jean-Claude Blanc, yaitu adalah branding slash marketing ya, garis miring marketing, teknis dan juga bisnis. Nah, selanjutnya dikabarkan akan ke Manchester United. Bisnis sport ya, di bidang ya kombinasi antara bisnis dan juga sport ini merupakan poin kuat dari Jean-Claude Blanc. Di Juventus, salah satu contohnya adalah ketika Jean-Claude Blanc ini ya di Juventus ada prahara turun ke Serie B, dia sukses untuk meyakinkan beberapa bintang untuk tetap stay di Manchester United. Salah satunya adalah Gianluigi Buffon. Buffon ini diberikan presentasi terkait dengan apa yang akan terjadi di Juventus. Termasuk rencana-rencana secara teknis, rencana kalau Juventus akan kembali lagi ke Serie B, dia akan diberi jaminan bermain di level kompetisi teratas di Eropa dengan rencana yang jelas. Selain itu juga posisi ban kapten yang akan diraih oleh Buffon. Nah, itu semua terjadi dan Buffon pun stay di Juventus dan bahkan memberikan banyak prestasi ya di kemudian hari, terutama setelah Juventus ini kembali ke Serie A. Nah, Manchester United tentu saja setelah selesainya CEO Richard Arnold ini juga membutuhkan CEO baru yang punya kapasitas yang bagus, bahkan secara kualitas juga lebih bagus dari Richard Arnold. Richard Arnold melakukan beberapa perubahan ya dibanding dengan Ed Woodward, tapi menurut gua ada masih banyak hal yang harus dia tingkatkan lagi, karena gue di sisi lain melihat bahwa kapasitas dari Richard Arnold ternyata belum seperti yang dibutuhkan oleh Manchester United. Salah satu hal yang mungkin dia berusaha untuk tingkatkan tapi dengan cara yang kurang tepat adalah berkomunikasi dengan fans. Bagaimana cara berkomunikasi ini justru dilakukan dengan ingat kan pernah ada video dia melakukan pembicaraan dengan beberapa grup supporter di sebuah kafe atau bar atau bahkan restoran, dan ini dilakukan secara informal tapi direkam sehingga banyak menimbulkan kontroversi dan juga tanda tanya di sana. Menurut gue langkah-langkah seperti ini nih langkah-langkah yang kurang patut bahkan ya dilakukan oleh CEO klub yang punya kaliber branding global yang sangat besar sekali gitu loh. Sebagai perusahaan katakanlah demikian ya, Manchester United ini ukurannya sangat besar sekali dan langkah-langkah yang dilakukan itu banyak sekali kurang tepat. Termasuk juga dalam hal mendatangkan Frankie de Jong contohnya. Bagaimana dia datang ke Barcelona tapi gagal, tapi terekspos. Hal-hal seperti ini menurut gue hal-hal yang sebenarnya untuk CEO itu jabatan yang paling tinggi loh, salah satu yang paling tinggi bahkan yang di klub sepak bola. Seharusnya menurut gue ini tidak perlu terjadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dia ingin berubah, diusahakan berubah lebih baik dari zaman Ed Woodward. Tentu saja bagaimana dia juga sangat berkomitmen untuk mensupport manajer, ini juga merupakan poin positif menurut gue dari Richard Arnold. Tapi di sisi lain gue juga menilai ada banyak hal yang dia belum bisa lakukan secara bagus. Ya, apakah Jean-Claude Blanc, pertanyaan selanjutnya ini adalah sosok yang tepat bagi Manchester United? Dengan segala prestasi gue bisa bilang yang tadi gue sebutkan, tetap ada beberapa keraguan untuk Jean-Claude Blanc. Nomor satu adalah dia sekarang kan menjabat sebagai CEO Ineos Sport. Ketika dia menjabat CEO dari Manchester United nantinya, akankah dia double job atau seperti apa? Karena menurut gue tidak bisa. Salah satu harus dilepas. Ya, CEO dari Ineos Sport menurut gue harus dilepas karena menjadi CEO dari Manchester United dengan segala permasalahannya saat ini, nggak mungkin dia ini juga harus ada konsentrasi di tempat lain. Menurut gue ini tidak tepat dan dia harus melakukan ini nih, milih ya.
Lalu nomor 2 adalah masalah di Manchester United ini berbeda dengan masalah-masalah di Juventus maupun juga dengan PSG. Di Juventus menurut gua ada concern ataupun perhatian terkait dengan situasi finansial ketika Juventus degradasi. Oke, ada sisi juga kewajiban supaya Juventus ini tetap bisa kembali ke Serie A dan juga berprestasi. Tapi bagaimana ketika mereka turun ke Serie B, ada kekhawatiran dari sisi branding dan juga marketing terkait dengan bisnis dari Juventus. Kesuksesan yang diraih di Juventus juga tidak jauh-jauh dari sisi bisnis, bisa membangun stadion yang baru dan tentu saja dari sisi prestasi juga ya. Nah, ketika dia di PSG, bebannya lebih ke marketing dan juga branding, meningkatkan, memperluas lagi, dan dia sukses di hal tersebut. Dan hal ini kan tidak perlu lagi menurut gue dilakukan di Manchester United, karena Manchester United ini sudah secara branding dia sudah global dan juga secara sudah luas, bahkan menjadi papan atas ya dibandingkan dengan klub-klub lain di dunia. Sehingga menurut gue ya sekarang masalahnya adalah mengembalikan masa-masa kejayaan dari Manchester United. Fokusnya di situ. Gua dan juga banyak pendukung Manchester United lainnya. Intinya kita ini fans dari Manchester United ingin supaya klub ini kembali lagi kemana mereka sebelumnya, kemana mereka seharusnya posisinya. Dari sisi revenue, hal yang dia juga sangat luar biasa ya di Juventus dan juga di PSG. Terutama di Juventus, menurut gue di Manchester United situasinya berbeda. Manchester United, klub ini sudah dalam tanda kutip sudah kaya gitu loh. Mereka sudah bisa menghasilkan revenue yang luar biasa banyak. Bahkan setelah revenue tersebut ini dikeruk oleh Glazer untuk membayar hutang mereka, untuk dividen dan lain-lain, klub ini masih bisa berinvestasi dengan nilai yang tinggi di pemain-pemain. Nah, gue nggak tahu nih apakah penunjukan dari Jean-Claude Blanc ini terkait juga dengan revenue, dengan harapan ya supaya revenue dari Manchester United bisa lebih banyak lagi. Tujuannya mungkin ingin dalam tanda kutip di Juventus bisa membangun stadion yang baru. Di Manchester United mungkin harapannya ya perbaikan dari Old Trafford dengan strategi yang dilakukan oleh Jean-Claude Blanc. Itu bisa saja terjadi. Dan poin nomor 3 menurut gue ini salah satu yang paling penting ya adalah tantangan dari Jean-Claude Blanc. Glazer, dia tidak pernah bekerja dengan orang-orang seperti Glazer di klub-klub sebelumnya. Dan menurut gue ini merupakan tantangan garis miring mungkin juga keraguan, karena Jean-Claude Blanc ketika dia datang ke Manchester United nanti, dia ini adalah orangnya Sir Jim Ratcliffe dari Ineos. Walaupun ya pastinya Glazer juga memberikan persetujuan di keputusan tersebut. Tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Glazer ini 75% memiliki Manchester United, masih yang mayoritas. Sehingga keputusan-keputusan yang ingin dilakukan oleh Jean-Claude Blanc, kemana dia akan mempertanggungjawabkan itu semua? Apakah ke Sir Jim Ratcliffe atau ke Glazer? Ini juga menurut gue menjadi tantangan ya. Intinya adalah Jean-Claude Blanc memiliki CV, curriculum vitae, pengalaman yang luar biasa, tapi tantangan di Manchester United juga sangat-sangat besar. Gua melihat Jean-Claude Blanc dari apa yang pernah dilakukan ya, dari pengalamannya dan lain-lain, jelas kalibernya jauh lebih tinggi dibanding Richard Arnold. Tapi apakah dengan kaliber tersebut akan sukses di Manchester United? Ya, ini memang harus ditunggu dan harus ditunggu dan juga untuk diperhatikan. Dan apa yang dilakukan di Juventus butuh waktu. Apa yang dilakukan di PSG bahkan sampai 12 tahun. Artinya apa? Di Manchester United, terutama bagi para fans, yang namanya proses juga akan berlangsung di sana. Artinya apa? Artinya butuh kesabaran dan juga waktu bagi siapapun nih yang akan datang. Mungkin juga Jean-Claude Blanc ya, artinya ketika nanti dia datang untuk CEO, butuh waktu untuk bisa merubah, memperbaiki Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol tentang Jean-Claude Blanc. Ada pendapat lain seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.